Halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chris. Di video kali ini saya akan melakukan transformasi badan saya selama 10 minggu. Saya juga melakukan transformasi ini untuk mengikuti kejuaraan di Asia dan juga kejuaraan Porda. Jadi saya melakukan prepare ini untuk preparation pertandingan ya. Jadi selama 10 minggu saya akan menggunakan salah satu produk suplemen nih Healthy People. Saya akan menggunakan produk dari Evolin. Saya memilih Isolin ya, karena dia kadar lemaknya lebih rendah ya. Jadi kita lihat perubahan saya selama 10 minggu seperti apa. Dan ini adalah minggu pertama saya melakukan diet ya. Healthy People bisa langsung lihat aja. Hari ini tanggal kelihatan nggak? Oke, 21 Juni jam 11.41. Ini adalah tanggal mulai saya melakukan diet. Jadi sekarang Healthy People tinggal lihat kondisi badan saya ya. Ini adalah kondisi badan saya. Oke, ini adalah kondisi badan saya awal mula diet ya. Ya seginilah adanya karena memang kita sudah lama PSBB ya. Jadi corona pun menjadi salah satu juga penghambat saya untuk latihan rutin dan diet secara rutin juga. Oke, ini tampak depan. Oke, ini tampak samping kanan saya. Oke, ini tampak belakang. Oke, ini tampak samping kiri Healthy People. Ya, bisa lihat dan ini tampak depan mereka. Kalau sekarang bisa lihat timbangan saya. Yuk kita lihat timbangan saya ada berapa. Oke, 83,1 kg. Nah, oke, ini adalah timbangan saya start mulai untuk melakukan diet. Jadi nanti Healthy People tinggal langsung aja lihat video ini sampai habis dan lihat perkembangan saya tiap minggunya. Dan saya juga jangan lupa ya, saya akan membagikan video latihan saya dari Healthy People bisa tahu latihan apa saja yang saya lakukan, dan mudah-mudahan video saya ini bisa menginspirasi Healthy People. Wow, udah datang ya makannya. Oke, halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makanan diet Chris yang pertama. Chris baru bagiin ya, karena video yang pagi ya Chris belum sempat bagiin untuk makanan dietnya. Tapi untuk di beberapa hari terakhir ini Chris menggunakan telur sebagai sumber protein yang Chris makan. Nah, karena dalam per 100 gram protein dari telur ini mengandung 11 gram protein ya. Ini Chris menggunakan putih telur sebanyak 500 gram. Jadi total ada 55 gram protein, kemudian ditambah dengan 2 isolin. Jadi ini total ada di 109 gram proteinnya. Jadi ini sudah cukup banget memenuhi, karena kan tadi pagi Chris sudah cukup lumayan banyak nih proteinnya juga. Tadi kurang lebih ada di angka 50 gram protein tadi untuk pagi. Jadi untuk malam Chris biasanya hanya makan buah saja. Jadi melengkapi untuk nutrisi mikronya, baik dari vitamin dan mineralnya. Jadi Chris memakan 500 gram putih telur, kemudian juga ditambah dengan 2 isolin. Oke, makan ya. Ini enak banget karena ini hanya di grill saja, jadi tidak menggunakan minyak sama sekali, dan ini hanya sedikit menggunakan black pepper, menggunakan bumbu putih juga. Oke, sudah cukup ya. Nanti
bisa lanjut lagi. Kita akan bikin video untuk makan Kris seperti apa lagi. Untuk video ini thank you buat ngasih. Dadah. Terus makan dulu ya. Minggu kedua ya Kris menjalankan program diet. Timbangannya ada berapa ya? Oke, ya. Sini. Kita lihat dari 0 ya. Oke, sekarang kita lihat timbangannya 79,2. Nah, buat kalian yang pengen tahu nih makan Kris kayak apa, lagi dibikin sama istri juga. Nah, ini makanannya ya. Hari ini kita makan ayam suwir. Oke, timbangannya kurang lebih kita paskan di 200 gram ya. Di 200 gram dada ayam buat satu kali makan. 200 gram dada ayam. Kita punya beberapa termin. Oke, kita makan ayam suwir hari ini. Oke, kemudian kita juga akan tambah karbohidratnya dengan nasi merah. Ya. Nah, kalau misalkan untuk sayur-sayuran dan buah-buahannya biasanya Kris pakai cuma brokoli doang sih, nggak terlalu banyak banget. Karena kalau misalkan terlalu banyak variasi juga agak males buat makannya, karena memang makanan diet itu kan agak ini ya, bisa dibilang agak hambar. Jadi kalau misalkan terlalu banyak banget macamnya sebingung juga makannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu makan yang bakal Kris makan di hari ini. Oke, tetap ikutin video ini. Bye bye. Halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Healthy People, hari ini Kris sudah menjalankan minggu ketiga Kris diet nih. Nah sekarang kita akan lihat ya timbangan badan Kris dan kondisi Kris. Nah, sekarang di jam 08.43. Oke, tanggalnya di tanggal 12. Ya, tanggal 12 ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat timbangannya Healthy People. Oke, oke, saya nolkan dulu ini ya. Oke, sudah 0. Jadi emang sekarang 78,5. Oke, sekarang sudah di 78,5 ya teman-teman. Nah, pengen tahu ya kelanjutannya seperti apa dan melihat transformasi Kris seperti apa untuk kedepannya. Terus ikuti video ini biar kalian bisa tahu perkembangan dari badan Kris. Oke, salam healthy people. Sekarang Kris sudah memasuki minggu keempat diet yang Kris jalani. Nah sekarang kita akan lihat kondisi badan Kris. Sekarang Kris akan buka baju ya. Bisa langsung ini aja, lihat timbangan badan Kris sekarang. Oke, 57 L 75,7 ya, 75,7. Nah berarti udah turun kurang lebih di 8 kiloan ya. Jangan lupa ya terus ikutin aja transformasi dari badan Kris. Mudah-mudahan Kris sehat terus dan bisa tunjukin hasil yang lebih baik di challenge 10.
Halo Healthy People, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Healthy People, hari ini Chris sudah ada di minggu ke-6. Nah memang Chris rapelkan dari minggu ke-5 dan minggu ke-6 karena ada kesibukan juga pada saat minggu ke-5. Jadi Chris belum sempat untuk bikin video penimbangan juga video untuk transformasi badan Chris. Nah sekarang langsung di minggu ke-6 Chris akan liatin transformasi Chris sekarang, dan Chris akan liatin kondisi hari ini juga timbangan untuk hari ini. Oke ya. Sekarang kita tinggal lihat timbangannya ya. Yuk langsung ke sini aja. Kita lihat timbangan Chris sekarang ada di angka berapa. Ya, kita lihat ya. 73,4. Oke, 73,4 sekarang. Sudah cukup lumayan banyak banget turunnya ya. Dari 83 kg sekarang sudah menginjak di 73, berarti sudah 10 kilo. Ya, Chris bertransformasi badan. Nah mudah-mudahan Chris tetap sehat terus sampai nanti 10 minggu, dan mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal. Oke, ikuti terus video ini sampai habis, dan salam Healthy People. Kita langsung lanjut aja. Kita akan bikin cemilan menggunakan bubur kacang hijau dan juga kita menggunakan FW coklat hazelnut. Nah kita menggunakan 2 saset ini, dan kita langsung aja shake ke sini ya. Kita akan menggunakan bubur kacang hijau plus kita gabungkan dengan FW coklat hazelnut. Jadi deh, ini adalah cemilan bubur kacang hijau menggunakan whey coklat hazelnut. Oke, ini bagus juga dimakan saat kita diet. Oke, jadi karena memang Chris tidak menggunakan karbo, akhirnya Chris menggunakan whey coklat hazelnut sebagai penggantinya. Oke, mantap ya. Oke, boom. Halo people, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan update untuk timbangan minggu ke-7 hari ini, dan kalian juga bisa lihat perubahan badan Chris dari minggu awal sampai hari ini, dan Chris akan liatin ya untuk perubahan badannya ya. Nah, oke. Ini adalah kondisi badan hari ini. Nah oke, nah sekarang kita akan langsung lihat cek timbangannya di minggu ke-7 ini ya. Oke, kita lihat timbangannya. .73,6. Nah
Oke, itu adalah timbangan Chris hari ini. Mudah-mudahan kalian yang mengikuti bisa lihat ya proses perkembangan Chris dan bisa menjadikan ini sebagai motivasi. Oke, terus ikutin perubahan badan Chris sampai masih ada 3 minggu lagi. Mudah-mudahan Chris tetap sehat dan semoga healthy people di rumah juga jaga kesehatan ya, tetap latihan di rumah dan jangan kemana-mana. Oke, salam healthy people. Halo healthy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah healthy people, Chris sekarang sudah ada di minggu ke-8 untuk transformasi badan Chris. Nah sekarang healthy people bisa langsung lihat ya kondisi badan sekarang ya. Sekarang Chris buka, biar kelihatan. Nah ini kondisi badan setelah minggu ke-8. Oke, kita tampak depannya. Oke, ini tampak sampingnya. Oke, ini tampak belakangnya. Oke, ini tampak. Oke, samping kiri sekarang tampak depan lagi. Nah, oke, sekarang kita langsung lihat timbangannya healthy people ya. Ya, sekarang berat badannya dari berapa ya? Coba kita tebak-tebakan nih, tebak-tebakan. Udah turun berapa nih ya? Oke, kita lihat. (72,2). Oke, alhamdulillah ya sudah mulai turun lagi dan alhamdulillah sudah mencapai di 72. Ya walaupun memang belum mencapai target banget sih, tapi udah cukup luar biasa banyak banget turunnya healthy people. Makanya ini udah mulai kemong ya, udah mulai habis. Nah healthy people, buat healthy people yang penasaran, masih ada 2 minggu lagi perubahan transformasi badan Chris. Terus ikuti video ini sampai habis dan kita lihat perubahan selama 10 minggu Chris akan menjadi seperti apa. Oke, thank you buat yang udah nyaksin, ikutin terus. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam healthy people. Across the Milky Way, I am the rhythm wave rider, and I'm here to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana healthy people? Sehat semuanya? Oke, hari ini adalah tepat minggu ke-9 Chris menjalani program transformasi selama 10 minggu. Masih ada 1 minggu lagi dan kita akan lihat perubahannya. Nah, untuk sekarang kondisi badan Chris adalah seperti ini. Oke, itu posisi tampak depan, sekarang tampak samping kanan. Oke, sekarang tampak belakang. Oke, ini tampak belakang ya. Oke, sekarang tampak samping kiri.
Dan sekarang tampak depan lagi. Nah, itu adalah kondisi badan Chris di minggu ke-9 ini. Nah, sekarang Healthy People bisa lihat yuk langsung timbangannya. Nah, ini timbangan berat badan Chris sekarang ya. 72,2. Oke ya. Nah, ada di 72,2 kg. Cenderung sama dengan minggu kemarin, tapi kondisi ototnya bisa dilihat ya Healthy People. Oke, bisa dilihat ya. Terima kasih yang udah mengikuti sampai di minggu ke-9 ini. Mudah-mudahan saya sehat sampai ke minggu ke-10. Terus ikuti video ini sampai habis. Salam Healthy People. We have a visual on enemy paratroopers at Grid Papa Uniform 259er, 119er. I don't know, we're onto them. Break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Healthy People, hari ini adalah hari yang paling kalian tunggu-tunggu. Ini adalah minggu ke-10 Chris menjalani program diet selama 10 minggu. Dan ini adalah minggu ke-10 dan Chris akan kontrol kondisi badan juga timbangannya. Pasti Healthy People semua penasaran banget kan setelah program diet yang Chris jalanin selama 10 minggu ini. Langsung aja kita lihat perubahan selama 10 minggu ini, oke? Siap ya? 3, 2, 1. Oke, ini adalah kondisi badan minggu ke-10. Ini adalah tampak depannya ya. Oke, ini adalah tampak depannya, Healthy People. Ya, kemudian ini tampak sampingnya. Samping kanan. Kemudian ini adalah tampak belakangnya. Ini adalah tampak samping kirinya. Dan ini adalah kembali tampak depannya. Oke ya. Dan itu adalah kondisi badan Chris selama 10 minggu ini. Dari kemarin mungkin ingat ya, nih kondisinya seperti ini. Oke, ya. Dan sekarang kondisinya udah seperti ini. Yuk sekarang kita langsung lihat timbangannya ya. Oke, langsung aja ya. 70,80. 70,80. Wow. Oke. Lumayan banyak banget turunnya dari 83. Oke, 83,10 kalau nggak salah ya, 83,10. Kemudian sekarang 70,8. Nah, mudah-mudahan video ini bisa memotivasi ya. Tapi Chris akan ceritakan gimana sih perjalanan Chris menjalankan diet 10 minggu ini. Tapi gak di sini. Yuk, langsung ikut aja dan kita pindah. Nah, sekarang Chris sudah ada di tempat yang lebih enak lagi buat bercerita ya. Nah, di video kali ini Chris akan membagikan pengalaman Chris selama 10 minggu ini menjalankan program diet bersama Evolin. Nah, jadi gini Healthy People, banyak banget hal hebat yang Chris rasain saat diet 10 minggu ini atau challenge 10 minggu ini ya, transformasi badan 10 minggu ini. Jadi selama transformasi badan 10 minggu ini Chris merasakan ada sesuatu yang beda ketika Chris menggunakan produk Evolin. Yang pertama, ya, ini karena memang semuanya itu berbentuk saset, itu jadi gampang banget kita bawa kemana-mana. Oke, kemudian yang kedua, ketika Chris mengkonsumsi kreatin dan Prevost secara bersamaan, energinya luar biasa, mantep banget. Nah, jadi kalau misalkan buat Healthy People nih, buat yang
takut banget mengkonsumsi kreatin atau jenis kreatin apapun saat kalian melakukan program diet, itu semuanya salah. Terbukti bahwa kreatin itu adalah salah satu asam amino yang dapat menimbulkan energi lebih kepada kita saat kita diet. Namun, ada tanda kutip ya, kalian bisa membatasi pemakaiannya. Bukan berarti kalian harus memakai berscoop-scoop ya, karena rasanya enak, jadi kita pakai berscoop-scoop ya. Tetap aja nanti kita akan mengalami water retention yang tinggi. Nah, kalian bisa mensiasatinya dengan sedikit memakai saja. Jadi misalkan pas saat latihan saja dipakai, ketika tidak latihan tidak perlu dipakai. Nah, yang ketiga, ketika kita melakukan program diet, banyak banget olahan-olahan dan salah satunya adalah olahan pancake yang bisa kita buat menggunakan produk Evolin ini. Biasanya Chris menggunakan FW coklat hazelnut sebagai sarapan. Jadi Chris mencampurnya dengan oatmeal, kemudian juga telur, kemudian juga diberi pisang, ataupun kadang Chris juga kasih stroberi sedikit agar lebih manis ya. Jadi memang kadar gula di dalam FW coklat hazelnut ini lebih rendah, jadi lebih aman untuk kalian konsumsi saat diet. Nah, sekarang Chris akan menjelaskan tentang apa saja sih makanan yang Chris makan selama program diet ini. Jadi sebenarnya healthy people, banyak banget mitos-mitos yang bukan mitos ya, sebenarnya percobaan-percobaan diet yang pernah Chris alamin. Jadi yang pertama itu Chris juga sudah pernah dulu mencoba diet yang memang bener-bener garam stop, oke, no salt, no sugar, and no carbs, ya. Terus kemudian nol juga fatnya, ya, oilnya 0 juga. Jadi itu udah bener-bener apa ya, ekstrim lah, diet untuk kompetisi banget. Nah, untuk yang diet sekarang, Chris lebih soft. Karena memang Chris sedikit mengeksperimen diri Chris sendiri dan program-program diet yang memang Chris ingin bagikan. Yang diet sekarang, Chris itu tidak cut saltnya. Ya. Untuk saltnya, Chris tidak cut. Jadi garamnya nggak di-cut sama sekali. Jadi kalian juga tetap bisa enak untuk makan. Walaupun memang carbs Chris langsung cut ya. Dari awal diet, Chris langsung cutting carbs. Jadi karbohidrat jenis apapun bener-bener di off banget ya, jenis apapun. Jadi memang terasa agak lebih lemas. Tapi setelah Chris membiasakan diri selama mungkin kurang lebih 2 minggu. Minggu kedua itu sudah mulai terbiasa tanpa karbohidrat. Jadi tanpa karbohidrat, latihan tetap semangat, kemudian juga menjalankan aktivitas juga tetap konsentrasi dan gak ada hambatan apapun. Nah, kemudian untuk yang masalah saltnya, garamnya ya, jadi dari minggu ke awal sampai minggu ke-10 itu Chris tetap konsumsi garam ya. Perlu healthy people ketahui, Chris tetap konsumsi garam ya, karena sodiumnya juga dibutuhkan oleh tubuh ya kan, dan memang tidak terlalu banyak konsumsinya, hanya untuk sedikit perasa saja. Nah, kalau misalkan healthy people ingin melakukan program diet seperti Chris tadi, ya diusahakan karbohidratnya bener-bener stop. Kalau pengen masuk garam. Tapi kalau misalkan garamnya di-cut, karbohidratnya kita bisa masukkan sedikit-sedikit saja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Bukan berarti boleh masuk garam berarti semuanya kita bumbu-bumbu kita masukin. Bukan berarti seperti itu. Yang penting kalian nyaman menjalankan program diet karena kan cukup lama ya. 10 minggu itu cukup lama dan memang itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan konsistensi, kemudian juga membutuhkan kerja keras juga kalian, latihan keras kalian, istirahat yang tepat ya kan, nutrisi yang cukup ya kan. Healthy people, sedikit juga saya akan membagikan tips-tips makan kalian ya. Pada intinya gini, setiap makanan yang kalian makan itu bagus ya, nggak ada yang jelek. Semua makanan itu bagus, mengandung protein sendiri, karbohidrat sendiri, kemudian juga lemak sendiri dan jumlah kalori sendiri. Yang paling penting yang kalian harus tahu adalah BMR, basal metabolic rate kalian itu berapa. Kalau misalkan kalian sudah mengetahui basal metabolic rate kalian itu berapa, nah kalian jumlahkan dari jumlah kalori yang memang masuk ke dalam tubuh kalian. Nah, dari jumlah kalori, misalkan saya memiliki kalori 2.500 pembakarannya per hari. Itu saat saya diem dan untuk hidup saja. Nah, berarti kalau misalkan saya bagi-bagi, misalkan untuk protein jatahnya adalah 1.000 kalori. Untuk yang lainnya misalkan kayak mungkin sayur-sayuran, serat mineral, vitamin juga
ya kan, itu kita bagi hanya mungkin 500, berarti 1500 kalori per hari, berarti kurang dari 2000. Otomatis tubuh akan menagihnya dan istilahnya tubuh itu akan memberikan respon kepada tubuh kita agar bisa mengeluarkan si sumber cadangan energi, dan itu adalah definisi dari fat. Oke, definisi dari lemak. Oke, lemak itu adalah sumber cadangan energi. Ketika kita memasukkan sumber energi kurang dari rata-rata atau kita sebut defisit kalori, kalian akan merasakan yang namanya lapar. Kalian akan merasakan yang namanya lemas. Tapi jangan khawatir, selagi kalian masih memiliki fat, oke, masih memiliki fat, ya. Jadi jangan pernah takut kalian untuk merasakan deplete atau apa ya, orang sebut itu adalah katabolisme. Itu adalah bahasa biologisnya adalah katabolisme atau penyusutan otot atau perubahan otot menjadi gula, menjadi sumber energi, menjadi glikolisis atau glikogen. Jangan pernah takut untuk itu. Ketika kita masih memiliki lemak, itu aman-aman saja. Dan saya selama melakukan defisit kalori ini, saya merasakan apa ya, memang agak sedikit lebih lapar ya daripada biasa, karena saya memasukkan makanan kurang dari pada kebutuhan nutrisi saya. Tapi di samping itu saya masih memiliki kadar lemak yang cukup tinggi. Healthy people perlu tahu ya bahwa kalau kalian lihat di minggu pertama, nah nih yang seperti ini ya, ini kadar lemaknya itu hampir sampai 25%. Wow, itu luar biasa banget. Itu sudah mendekati kadar obesitas, healthy people. Ya, itu sudah mendekati kadar obesitas, dan saya merasa di situ memang cukup berat sekali, apalagi dengan masa PPKM yang gym pada tutup, latihan di rumah, program diet nggak dijalanin, ya kan, maunya malas-malasan aja, dan itu sangat mengganggu sekali hati people, berat badan seperti itu. Akhirnya Chris mencoba produk Evolin, dan alhamdulillah sekarang selama 10 minggu dan challenge ini berhasil gitu. Chris merubah porsi badan lagi menjadi lebih proporsional. Nah itu, jadi healthy people jangan pernah takut untuk menjalankan program diet yang seperti ini, karena memang setiap orang itu juga saya tahu memang memiliki kecocokan tersendiri pada program diet, baik program keto ataupun program intermittent fasting, kemudian juga program diet yang lain, OCD dan segala macam, itu semuanya baik. Gimana kecocokan kalian? Kalau misalkan untuk saya pribadi, yang saya gunakan adalah program diet yang biasa dilakukan oleh Binaraga, yang biasanya memang kita lakukan untuk pra-competition. Oke, kemudian juga Chris gabungkan dengan intermittent fasting. Ya, intermittent fasting itu adalah puasa lebih dari 12 jam, minimal 12 jam. Atau kita terakhir makan misalkan jam 7 malam, berarti kita baru bisa makan sekitar jam 8 pagi. Ya, jadi kalian bisa makan lagi dan masukkan sumber energi dan kalori itu jam 8 pagi. Tapi kalau air putih itu boleh. Pokoknya zero kalori. Kalau zero kalori kalian boleh memasukkan dalam tubuh. Tapi kalau ada kalorinya lebih baik jangan. Berarti intermittent fasting kalian itu gagal. Kemudian diet yang berikutnya adalah keto. Tapi keto yang berbeda. Biasanya keto itu high fat ya. Low carbs. Kalau saya hanya low carbs saja, fatnya juga tetap low, jadi nggak terlalu banyak. Memang pasti ada ketika kita konsumsi daging sebersih apapun, di fillet sebersih apapun, pasti memiliki fat atau kadar lemak tersendiri. Tapi kalian nggak perlu takut, karena ketika kadar lemak yang terkandung dalam daging yang kita makan itu tetap baik kok untuk kita, karena lemak pun dibutuhkan untuk metabolisme sel kita. Jadi nggak perlu takut banget untuk mengkonsumsi lemak yang ada di dalam daging ya, karena itu tidak bisa kita pisahkan, karena memang sudah terkandung dalam dagingnya ya, baik daging sapi, daging ayam ataupun daging ikan. Nah, jadi kalian nggak perlu takut untuk itu, dan itu adalah beberapa program-program diet yang Chris lakukan. Jadi Chris lebih banyak defisit kalorinya ya, defisit kalori, dan memang melakukan beberapa pencampuran program diet yang memang sudah ada. Oke, healthy people, mungkin sedikit pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan memotivasi kalian. Oke, buat healthy people juga pesan saya, jangan pernah takut untuk melakukan program diet atau kalian melakukan program cutting. Karena ketika kalian melakukan program cutting dan merasa, aduh kok badan saya ngecilin ya, aduh kok otot saya ngecil, bukan ototnya. Selagi kalian masih memiliki kadar lemak yang cukup ya, itu bukan ototnya yang mengecil, tapi lemaknya yang mengecil. Karena kadar lemak kalian saat merasa diri kalian itu besar, itu kalian itu tinggi kadar lemaknya. Jadi kalian merasa,
besar pumping, lebih gemuk, lebih ototnya lebih kelihatan sangat bagus gitu ya. Kalau kalian lagi bulking, tapi kan kadar lemaknya tinggi. Nah, jadi nggak perlu takut untuk melakukan program cutting buat kalian yang di rumah ya. Jadi tetap jalani program cutting dengan baik, dengan nutrisi yang baik, asupan yang baik. Mudah-mudahan semua yang saya bagikan ini bermanfaat dan memang memotivasi kalian juga untuk melakukan program diet berikutnya. Dan revolusi buat 2022. Di tahun yang baru, badan yang baru, oke?